Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafhamil Katsir dari F4 kelas 11 absen 26. Jadi sini saya akan mengerjakan tugas PKU tentang promosi. Apa itu promosi? Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Tujuan promosi dalam memasarkan produk, tak jarang para pelaku usaha mengadakan acara khusus untuk mempromosikan produk unggulannya kepada masyarakat. Tujuan promosi merangsangkan pembelian kembali, menampilkan para konsumen, memberi pengaruh terhadap pembelian produk yang baru, serta menyaingi strategi promosi penjualan yang dilakukan pesaing. Manfaat promosi adalah promosi perusahaan memang sangat penting karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang, dan tentunya itu sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya kreativitas suatu perusahaan. Berikut beberapa manfaat lain dari kegiatan promosi adalah mengetahui produk yang diinginkan para konsumen, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai konsumen. Jenis strategi promosi. Perlu ada strategi dalam melakukan suatu promosi. Strategi promosi merupakan teknik yang digunakan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang dibuat sehingga menghasilkan keuntungan. Adapun strategi promosi yang dapat diterapkan untuk usaha kuliner ini yaitu periklanan atau advertising, merupakan sebuah bentuk komunikasi non personal yang harus memberi imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi dengan menggunakan media massa ataupun media. Kelebihannya, cakupan yang melihat iklan tersebut banyak karena dapat disiarkan melalui media cetak dan siar. Kelemahannya, membutuhkan biaya yang tinggi untuk produksi sebuah iklan dan seringkali hanya diabaikan. Promosi penjualan, sales promotion, merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan secara sekarang juga. Penjualan tatap muka, personal selling, merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan persuasi yang untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi rekrutan. Kelebihannya, terjadi komunikasi dua arah dengan calon konsumen dan calon sales representative. Kelemahannya itu membutuhkan banyak sales representative yang handal mengenali produk sehingga mampu menjualnya. Hubungan masyarakat atau publisitas merupakan bentuk komunikasi non personal dalam bentuk berita sehubungannya dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang transmisi melalui perantara media massa dan tidak dipungut biaya sama sekali, tetapi bukan juga cuma-cuma. Sasaran promosi, kebutuhan dan juga keinginan adalah faktor yang mendorong untuk munculnya permintaan pada segmentasi psikologi. Segmentasi psikologi memiliki artian untuk mengklasifikasikan sasaran promosi berdasarkan pada kepribadian, kelas ekonomi, dan preferensi gaya hidup. Berikut cara promosi berupa makan yang murah tapi tepat sasaran. Mulut ke mulut, promosi melalui jejaring sosial, loyalty programs, upselling. Teknik promosi. Promosi penjualan sales promotion merupakan kegiatan yang sangat penting dan merupakan bagian integral dari proses pemasaran. Beberapa teknik promosi yang dapat dilakukan adalah memberikan kupon, memberikan diskon. Pengertian laporan kegiatan usaha. Membuat laporan kerap kali dilakukan dalam mengerjakan tugas laporan praktek atau laporan kegiatan yang ditugaskan oleh guru di sekolah. Laporan harus menjadi format penulisan yang baik. Selain itu, isi yang mudah dipahami sudah menjadi keharusan agar pembaca mengerti apa yang dimaksud dalam isi laporan tersebut hingga pembaca akan antusias membacanya. Manfaat laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan makanan khas daerah dibuat dalam bentuk proposal. Proposal ini dibuat bermanfaat untuk membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pipeline investor. Membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Dalam menganalisis laporan yang perlu diperhatikan hal berikut: menyimak laporan secara seksama, memahami isi laporan dari bentuk, menguraikan secara detail, melakukan pengecekan tadi setiap laporkan, tidak mencampur adukan fakta, melakukan kajian pada kebenaran atau ketepatan hasil tersebut, memberikan pandangan atau pendapat pada laporan berdasarkan satu teori atau definisi. Pada dasarnya yang perlu dianalisa dalam melaksanakan kegiatan usaha disebut berikut adalah: pertama, bidang kegiatan usaha; dua, rugi laba; ketiga, bidang keuangan; keempat, bidang permodalan; kelima, bidang administrasi dan pembukuan;
Ke-6 bidang ketenagakerjaan. Ke-7 bidang pemasaran. Ke-8 bidang organisasi. Tahap-tahap pembuatan. Laporan keusahaan merupakan dokumen yang tertulis disiapkan oleh laboratorium mengembangkan unsur-unsur relevan sehingga orang luas tertarik untuk menjalin bekerjasama. Sebuah laporan harus memiliki format baik dan benar serta harus mengandung sesuatu seperti bawah ini, yaitu pengandung imajinasi, laporan harus sempurna dan lengkap. Ketiga, laporan harus disajikan dengan secara menarik. Sekian situ saja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.